Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini saya memberikan tema hidup oleh karena kasih karunia Allah. Kita hidup oleh karena kasih karunia Allah. Dalam pembacaan ini terdapat 3 bahagian penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah keadaan kita sebelum kita menerima kasih karunia Allah. Bagaimana keadaan kita sebelum kita menerima kasih karunia Allah? Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa kita mati karena pelanggaran dosa-dosa kita. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa kita mengikuti dunia yang durhaka. Dan lebih daripada itu, kita pun berdurhaka kepada Allah. Dalam ayat yang ketiga, kita hidup dalam hawa nafsu daging dan diliputi oleh pikiran-pikiran yang jahat. Demikianlah kehidupan kita ketika kita belum mengenal atau menerima kasih karunia Allah. Kita mati oleh karena pelanggaran kita mengikuti dunia ini dan berdurhaka kepada Allah. Kita hidup dalam hawa nafsu daging dengan pikiran-pikiran yang jahat dan menjauhi Allah. Tetapi syukur kepada Allah, Allah menyatakan kasih dan rahmat-Nya kepada kita. Apa wujud kasih karunia Allah bagi kita? Poin yang kedua adalah apa wujud kasih karunia Allah kepada kita? Wujud kasih karunia Allah kepada kita terambil dalam ayat 4 sampai dengan ayat 6 yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita hidup dalam pelanggaran-pelanggaran kita, pada waktu kita mengikuti kehidupan dunia dan mendurhaka kepada Allah, pada waktu kita mengikuti hawa nafsu daging kita dan dengan pikiran-pikiran yang jahat, kita jauh daripada Allah. Bahkan disebutkan bahwa kita mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat 6, nyata kasih karunia Allah bagi kita, bahwa oleh karena kasih karunia Allah kita, Dia tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Melalui kematian Kristus di kayu salib, semua kesalahan-kesalahan kita, semua dosa-dosa kita, semua pelanggaran kita ditebus oleh-Nya. Dan sekalipun kita sudah mati dalam dosa-dosa kita, oleh karena kesalahan-kesalahan kita itu, Allah membangkitkan kita juga melalui kebangkitan anak-Nya. Puji Tuhan, itulah kasih karunia Allah yang terbesar dalam diri kita.
bahwa oleh karena kasih karunia itulah kita diselamatkan. Lalu apa tugas kita? Poin yang ketiga adalah tugas dari mereka yang telah menikmati kasih karunia Allah itu apa? Tugas dari mereka yang telah menikmati kasih karunia Allah itu tergambar dan terlihat dalam ayat yang ke-10. Dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita mati di dalam dosa-dosa karena pelanggaran-pelanggaran kita juga, maka Allah oleh karena kasih karunia-Nya mengaruniakan anaknya yang tunggal dan menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Bahkan kita yang telah mati itu dibangkitkan dalam kehidupan Kristus itu. Tapi memiliki tujuan yang jelas, yakni bahwa Allah ingin supaya kita yang masuk dalam ciptaan baru, yang sudah dipulihkan dari dosa-dosa kita itu, kita harus terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dipersiapkan Allah. Apa pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah? Bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang turut mengambil bahagian dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Dahulu kita hidup dalam mengabdi kepada dosa-dosa kita. Tapi ketika kita diselamatkan oleh Kristus, maka kita harus mengabdikan diri kita kepada Kristus. Kristus menginginkan satu pekerjaan besar, yaitu pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Oleh karenanya, mari kita hidup di dalam kasih karunia untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu misi Kristus bagi dunia ini. Bersiaplah dan menyiapkan diri kita lah dengan bersungguh-sungguh demi pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita sudah hidup dalam kasih karunia Allah, marilah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini haruslah melakukan pekerjaan baik, yaitu pekerjaan Allah bagi dunia ini. Kiranya melalui firman ini, Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami hidup dalam kasih karunia Allah, yaitu kami yang dahulunya berdosa tapi diselamatkan. Namun setelah kami diselamatkan, kami harus terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan baik dalam kehidupan kami. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua jemaat yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.